Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dapat melaksanakan ujian mid semester. Dan tak lupa juga selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana syafaatnya nanti kita harapkan di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Buya Andre Nurwandi selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum Islam, hukum perkawinan Islam di Indonesia, dan yang saya sayangi teman-teman yang sedang melaksanakan ujian mid seperti ini. Baik, adapun saya di sini yaitu untuk menjawab pertanyaan ujian mid semester. Adapun jawaban yang pertama yaitu jelaskan pengertian perkawinan, dasar hukum dari perkawinan, prinsip perkawinan dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun perkawinan pengertiannya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu adapun dasar hukum dari perkawinan, yaitu kita bisa melihat pada Quran surah Ar-Rum ayat 21, dan selanjutnya itu ada surah Az-Zariyat ayat 49. Terdapat juga pada Undang-Undang tahun 1945 pasal 28B ayat 1. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, yaitu melalui instruksi Presiden. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun prinsip yang pertama yaitu perkawinan yang kekal, kedua perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan agamanya, ketiga yaitu perkawinan yang terdaftar, keempat prinsip perkawinan monogami, kelima perkawinan didasarkan pada kesukarelaan dan kebebasan berkehendak, selanjutnya yaitu prinsip keseimbangan hak dan kedudukan suami istri, selanjutnya yaitu prinsip tidak mengenal perkawinan polandri, selanjutnya ada prinsipnya yaitu mempersuka terjadinya perceraian. Itulah dia merupakan prinsip-prinsip perkawinan. Selanjutnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu kita bisa melihat pada pasal 1 dari undang-undang tersebut, yaitu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu dia merupakan tujuan dari perkawinan. Lanjut pada jawaban nomor 2. Adapun soalnya, jelaskan dasar hukum dari mahar, pencatatan nikah, saksi, dan berapa usia mempelai laki-laki dan perempuan di mana diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang tahun 1974. Baik, adapun jawabannya yaitu dasar hukum mahar ditetapkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 dan ayat 24. Lanjut kepada dasar hukum pencatatan, terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu dasar hukum wali. Ini dapat kita lihat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 230 dan hadis Rasulullah ada juga, dan juga pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya yaitu dasar hukum saksi. Kita melihat bisa dasar hukumnya pada Al-Quran surah At-Talaq ayat 65 dan hadis Rasulullah, dan pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya dasar dan usia yang diizinkan apabila pria untuk melaksanakan pernikahan, yaitu apabila pria mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ini terdapat pada pasal 7 nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya masuk pada soal yang nomor 3, yaitu
Soalnya jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berikan pendapat Anda dan apa saja hak dan kewajiban suami istri itu. Baik. Adapun hak istri, yaitu pertama hak istri yaitu kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Ini terdapat pada pasal 31. Kedua, hak istri yaitu istri berhak melakukan perbuatan hukum, terdapat pada pasal 31 juga. Selanjutnya yaitu istri berhak mendapatkan tempat tinggal, ini ada juga pada pasal 32. Selanjutnya yaitu istri berhak dicintai, dihormati, setia dan diberi bantuan lahir batin dari suami, ini ada pada pasal 33. Selanjutnya yaitu kewajiban istri. Kewajiban istri ini terdapat pada pasal 33 dan 34 nomor 2. Yang pertama yaitu mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan pada suami. Selanjutnya yaitu istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Baik, masuk kepada hak suami. Adapun hak suami yaitu sama dengan istri, seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Ini terdapat pada pasal 31. Yang kedua yaitu suami berhak melakukan perbuatan hukum, pasal 31. Dan ketiga yaitu dicintai, dihormati, setia dan diberi bantuan lahir batin dari istri. Ini merupakan pasal 33. Selanjutnya yaitu kewajiban suami. Kewajiban suami yaitu mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin pada istri, pasal 33. Dan selanjutnya itu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan. Sehingga yang mana kita ketahui hak dan kewajiban istri ini terdapat pada pasal 30 sampai 34 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut saya di sini sudah cukup jelas semuanya hak dan kewajiban, sehingga di sini tidak ada perlu yang ditambahi karena semuanya sudah tercantum dengan baik. Baik. Adapun nomor 4, jelaskan menurut Anda mengapa perempuan lebih rentan mengalami KDRT dan jelaskan undang-undang dan pasal berapa jika suami istri dapat mengajukan perceraian yang dibenarkan oleh peradilan. Pasal berapa dan apa saja yang dibolehkan dalam perceraian. Baik. Mengenai ini, menurut pendapat saya perempuan itu lebih rentan terkena KDRT yaitu dikarenakan laki-laki ini merupakan pemimpin ataupun kepala rumah tangga di dalam rumah tangga, sehingga dia sosok pemimpinnya itu sehingga dia merasa seperti dia itu berkuasa atas sesuatu itu, sehingga atas kekuasaannya tersebut dia lebih ada kekuasaan untuk menghakimi, sehingga perempuan di situ lebih menjadi korbannya dari penganiayaan. Dan adanya lagi yaitu tingkat emosional laki-laki ini lebih besar dan tidak bisa terkendalikan dengan baik. Itu dia. Adapun undang-undang yang mengatur tentang bolehnya perceraian itu yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 yang berbunyi, untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasannya, yang pertama yaitu salah satu berbuat zina ataupun kejahatan lainnya. Kedua yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut. Ketiga adanya perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali. Itu dari saya, mohon maaf atas jawaban apabila ada yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.